Pertemuan kita, saya menyapa kita semua, selamat sore, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih membawa kita ke bulan yang baru. Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Saya berdoa, saya berharap kiranya kita semakin merdeka di segala bidang kehidupan. Amin, saudara. Ya, merdeka dari dosa, merdeka dari setan, merdeka dari hal-hal yang buruk, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari segala hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Saya berikan tajuk pada sore ini bagi kita, A Foolish Dove, merpati tolol. Kita akan lanjut studi kita pada sore ini. Sekarang sudah masuk pasal 7, kitab Hosea. Hosea pasal 7 ayat 3 mulai. Seperti luar biasanya kita akan baca secara responsoria. Saya bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat genap. Hosea 7 ayat yang ketiga sampai 16. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasamanya. Cukup panjang pembacaan kita. Dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan, karena dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, pada saat ini tidak lagi banyak gereja mengadakan acara semacam ini. Yang saya maksud adalah membaca Alkitab dan mempelajari dengan dalam, dengan rinci. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, kita masih diberikan waktu yang baik untuk bisa bersama-sama membaca firman Tuhan dan untuk merenungkan lebih dalam ayat demi ayat firman Tuhan. Saya
meyakini pada hari-hari ini saudara, orang semakin malas untuk membaca Alkitab. Ya, karena seperti yang saudara tahu, medsos itu begitu menyita perhatian manusia, menyita waktu manusia. Sehingga kesempatan semacam ini, kesempatan yang sangat baik. Apalagi sampai kita mengikuti Bible study semacam ini. Sekali lagi, tidak lagi banyak gereja mengadakan program atau ibadah semacam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan kita kemampuan, dan saya juga sangat diberkati setiap kali mempersiapkan diri untuk mempersiapkan firman Tuhan semacam ini kepada saudara, untuk saudara. Saya pun sangat diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada dua analogi yang kita bisa lihat dalam nas yang kita baca. Pertama, dikatakan bahwa Efraim itu seperti roti, ya, bundar yang tidak dibalik. Itu pertama, roti bundar yang tidak dibalik. Itu ayat 8, saudara. Kemudian ayat 11, dikatakan bahwa Efraim telah menjadi seperti merpati tolol yang tidak berakal. Nah, ini yang akan kita dalami nanti. Tapi saya coba bahas sedikit ayat-ayat yang lain. Ya, pada ayat 3 tadi dikatakan mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Ya. Pada saat itu saudara, raja dan para pemuka senang melihat rakyatnya mengikuti aturan, mengikuti hukum-hukum yang mereka rancang dengan jahat. Ya. Mereka senang melihat rakyat itu meneladani mereka, sementara mereka telah berlaku buruk. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ketika pemimpin puncak berada dalam degradasi moral, deklensi moral yang sedemikian rupa, maka ke bawahnya itu akan sangat rusak. Itu sebabnya kalau saudara baca kitab Raja-Raja, selalu kondisi bangsa itu ditentukan oleh rajanya. Kalau rajanya benar, maka rakyatnya juga sejahtera. Kalau rajanya takut akan Tuhan, maka rakyatnya juga menjadi umat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan menjadi makmur. Sebaliknya, kalau raja itu fasik, maka rakyatnya juga ikut fasik, rakyatnya juga ikut memberontak kepada Tuhan. Jadi posisi raja atau penguasa itu menjadi sangat vital. Posisi seorang pemimpin menjadi sangat vital, karena pemimpinlah yang menjadi tonggak dari sebuah institusi. Pemimpin menjadi pilar yang menjaga seluruh moralitas sebuah kepemimpinan yang di bawahnya. Ya. Kalau pemimpin puncak sudah rusak, sudah error, maka di bawahnya juga akan error. Dulu, saudara, ada seorang pakar hukum, ya, namanya Profesor Saitapi. Dia katakan bahwa ikan itu busuk dari kepala. Artinya dari puncak, dari atas, busuk dari kepala. Kita semua berada dalam sebuah posisi tertentu, dalam sebuah kepemimpinan. Ada yang kepemimpinannya mungkin hanya dalam keluarga, ada kepemimpinannya dalam sebuah perusahaan, ada kepemimpinannya dalam sebuah departemen, atau apapun itu. Tetapi kita masing-masing punya kapasitas atau punya lingkup kepemimpinan. Maka ketika kita menjadi pemimpin, penting sekali kita menjadi seorang yang benar. Saya renungkan saudara, sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah seorang pemimpin yang benar. Tidak peduli apapun
bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan, kalau pemimpinnya tidak benar, maka semua itu tidak ada gunanya. Tetapi kalau pemimpinnya benar, pemimpinnya sungguh-sungguh adil, ya, maka rakyatnya akan sejahtera. Dan di saat ini, pada apa yang kita baca ini, pemimpin-pemimpin ini atau raja-raja ini sudah jahat. Ketika seorang penguasa mengetahui bahwa rakyatnya juga setuju dengan kejahatan itu, maka mereka juga akan berlaku lebih jahat lagi. Itu yang bisa kita lihat dalam Perjanjian Baru juga. Di sana Herodes mengejar orang-orang Kristen. Coba dibantu ya. Yuyun, bantu baca. Kisah Para Rasul pasal ke-12. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Iya, ini jahatnya ya. Jadi hamba-hamba Tuhan dibunuh, rasul-rasul dibunuh oleh Herodes ya, dengan kepemimpinan atau kekuasaan Herodes. Dia menyuruh orang-orang membunuh ya rasul-rasul. Terus kan? Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, iya, ia melanjutkan perbuatan iya. Terus? Dan menyuruh menahan Petrus. Ini yang saya sebutkan tadi. Raja itu jahat, penguasa jahat, kemudian rakyat senang dengan kejahatan itu. Maka raja itu atau penguasa itu akan meneruskan kejahatan itu. Ya, coba sekali lagi Yuyun ayat 3. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, iya, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Iya. Terus? Waktu itu hari raya roti tidak berlagi. Kemudian? Terus? Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 rebu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Ya. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Iya. Tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Iya, ini yang bisa dilakukan oleh jemaat. Itu yang bisa dilakukan oleh gereja mula-mula, berdoa kepada Tuhan untuk Rasul Petrus yang telah dipenjarakan. Itu yang saya sebutkan tadi. Raja jahat, kemudian rakyat mendukung. Pada saat itu termasuk orang Yahudi mendukung. Semakin gila lah raja itu. Semakin gila lah pemimpin itu. Seandainya pemimpin itu jahat, kemudian di bawahnya masih ada moral, ya. Raja kamu jahat. Kemudian semua rakyat tidak senang dengan kejahatan itu. Mungkin pemimpin itu akan menghentikan kejahatannya. Mungkin Herodes akan menghentikan kejahatan itu. Tetapi karena Herodes melihat rakyat pun senang, rakyat pun happy dengan cara Herodes menangkap rasul-rasul itu, maka dia pun makin giat berbuat jahat. Ya. Maka saya serukan dari tempat ini, saudara, kita berdoa buat pemimpin kita, supaya jangan menjadi pemimpin yang jahat. Amin, saudara? Iya. Di segala kapasitas kepemimpinan itu, ya, dari presiden yang kekuasaannya luar biasa. Ya, presiden itu kekuasaannya luar biasa. Dia bisa membuat peraturan dengan tanda tangannya sendiri. Ya, kalau dia jahat, dia bisa membuat undang-undang yang tidak menguntungkan rakyat. Ya, presiden di bangsa kita itu hampir mirip dengan raja, saudara. Di zaman Alkitab ini ditulis karena kekuasaannya sangat besar. Kemudian dikatakan para pemuka suka dengan kebohongan mereka. Ya, ini juga, saudara. Raja dan pemuka senang dengan kebohongan. Ada banyak penguasa yang error, yang rusak, yang belum selesai dengan dirinya. Maka penguasa semacam ini senang dengan sanjungan. Dia makan puji, makan sanjung, ya, dari rakyatnya.
Dan orang yang senang dengan hal semacam ini, ya raja-raja yang senang dengan pujian akan dikelilingi oleh penjilat-penjilat. Itu dikatakan dalam Amsal. Coba Yuyun. Dan firman Tuhan, kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, Iya. semua pegawainya menjadi fasik. Iya. Ini juga menjadi doa kita supaya yang dikelilingi, yang di sekeliling pemimpin itu bukanlah orang-orang pembohong, penjilat, ya, mengatakan hal-hal yang bohong. Sehingga kalau raja mendengarkan kebohongan itu, maka dia mengambil keputusan atau kebijakan berdasarkan kebohongan-kebohongan itu. Maka yang rusak adalah rakyat. Ya, dikatakan kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Ya. Ada banyak pemimpin yang senang dengan kebohongan-kebohongan. Makanya ada istilah itu ABS, asal bapak senang. Kalau pemimpinnya ibu, asal ibu senang. Mereka makan puji, makan sanjung, suka dijilat, ya. Saya juga perhatikan Bapak Ibu Saudara, fakta yang aneh dalam kehidupan ini. Ada banyak manusia malah senang mendengar kebohongan. Lebih senang mendengar kebohongan daripada kebenaran. Itu sebabnya pembohong-pembohong, penipu-penipu dilayani. Pembohong difasilitasi dengan baik. Tetapi kalau ada yang berkata benar, ya malah dimusuhi. Kalau ada orang benar, malah dibenci. Kalau ada orang benar yang mencoba memperhatikan rakyat, malah dibully, malah disalibkan, dipenjarakan. Itu juga yang terjadi pada zaman Yesus. Ya, Yesus mengalami kejadian yang sama, Bapak Ibu Saudara. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang Saduki, dan antek-anteknya, mereka itu menjadi sekutu raja. Iya. Padahal sebenarnya mereka adalah rohaniwan. Mereka adalah orang-orang yang memimpin secara rohani, yang mengerti kitab suci. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka menjadi antek-antek Herodes. Ya. Dan terakhir kita lihat, justru orang-orang Farisi dan ahli Taurat inilah yang bersekongkol dengan Herodes untuk menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus. Ya. Mereka sekongkol, mereka sepakat, mereka konspirasi untuk menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus. Bukan karena Yesus melakukan sesuatu yang salah, tapi karena Yesus melakukan yang benar, malah dia disalibkan. Itu yang terjadi di dunia yang semakin jahat ini, saudara. Orang benar dipersekusi, orang benar disalibkan, orang benar dipenjara, orang benar menjadi korban politik, orang benar menjadi semua pengalaman-pengalaman buruk dialami oleh orang benar. Ya, ini sesuatu yang sangat miris, dan ini yang terjadi pada saat ayat-ayat yang kita baca ini dituliskan, terjadi. Ya. Raja jahat, rakyat pun jahat, rakyat jahat, raja makin jahat. Rakyat setuju dengan kejahatan, maka raja pun makin giat dalam kejahatan. Tidak ada pertobatan. Sepakatlah semua, rakyat dengan raja, pemuka dengan rakyat, sepakat semua dalam kejahatan. Dan itu adalah tanda-tanda kehancuran dari sebuah bangsa. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya. Coba, ya. Yuyun, ayat 4. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua. Ya, kita ke Hosea lagi ya, ke Hosea pasal 7 tadi. Pasal 7 tempat tadi. Sekaliannya mereka orang-orang berzina. Iya. Bagaikan dapur perapian yang menyala terus ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Iya, saudara, ini sekaliannya berzina.
Artinya semua berzina. Dan perzinahan itu begitu masif. Mereka menyala dalam birahi sepanjang hari, sampai subuh, sampai pagi lagi. Ya, dikatakan sekaliannya, artinya semua terlibat dalam perzinahan, semua terlibat dalam seksual. Ini yang luar biasa terjadi pada umat Tuhan, terjadi pada bangsa pilihan Tuhan. Berzina bukan hanya karena hilaf, tetapi itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan sepanjang hari, saudara. Mereka menyala dalam birahi. Hal-hal yang sangat menyedihkan hati Tuhan, hal-hal yang sangat menjijikkan di mata Tuhan, itu terjadi secara fisik, secara jasmani, dan juga kita sudah belajar banyak terjadi secara rohani. Secara jasmani itu hubungan antara wanita dengan pria yang tidak mukrim, yang bukan suami istri. Terjadi secara rohani itu adalah penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala adalah perzinahan secara rohani. Ketika kita meninggalkan Tuhan, beralih kepada ilah lain, beralih kepada hal-hal yang lain di luar Tuhan, itu adalah perzinahan. Dan Tuhan sangat cemburu dengan perangai semacam itu. Ya. Mereka berzina, kemudian ayat 5, ada pesta, saudara. Coba lanjutkan. Pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Iya. Dia bersekutu dengan para pencemooh. Ini saudara, ada pesta raja. Kemudian di pesta itu ada mabuk-mabukan dan ada pencemooh. Ya. Kemabukan dan pesta pora banyak terjadi dalam istana, saudara. Ketika raja mengadakan pesta, contohnya ada ulang tahun raja, maka semua akan diundang, pemuka-pemuka diundang, mungkin juga dari tempat-tempat lain diundang. Itu adalah pesta pora di istana raja. Dan biasanya di istana itu ada banyak anggur yang terbaik. Mereka minum di sana. Ya. Minum sepanjang malam. Dan kalau minum anggur tentu pada akhirnya mabuk. Ya, mabuk. Dalam keadaan mabuk, seorang akan melantur. Dalam keadaan mabuk, seorang akan mencemooh. Dalam keadaan mabuk, seseorang akan membual, mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Dalam keadaan mabuk, akal sehat hilang. Itu sebabnya dalam kitab Amsal ada seorang ibu yang menasihati anaknya laki-laki yang adalah seorang raja. Coba kita lihat ini, saudara. Amsal 31. Semestinya raja itu jangan mabuk, ya, supaya dia tetap punya hikmat untuk memutus suatu perkara. Karena kalau raja mabuk, ya, sementara dia punya kuasa yang begitu dahsyat luar biasa, dalam keadaan mabuk dia memutus perkara, maka dia akan memberikan keputusan yang tidak adil. Coba Yuyun, Amsal 31 ayat 1 mulai. Inilah perkataan Lemuel raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan. Iya, tadi sudah disinggung tadi dalam ayat sebelumnya, ada perzinahan juga di sana. Kemudian terus jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja. Iya, ini perempuan, saudara. Ini juga menjadi penyakit, skandal-skandal, ya, yang terjadi pada raja-raja, yang terjadi pada pemuka-pemuka. Ketika dia menjadi raja, menjadi penguasa, dia akan dekat dengan hal-hal semacam ini, dengan perempuan-perempuan, dengan seks, ya. Kemudian tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur. Iya. Terus ataupun bagi para pembesar menginginkan minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Iya, ini saudara.
Jangan sampai dikatakan oleh Ibu Lemuel ini, ya, jangan sampai karena minum, jangan sampai karena mabuk, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan dia membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Semestinya orang-orang tertindas itu diangkat. Semestinya orang-orang yang hina ini diangkat martabatnya. Bukan malah ditindas lagi. Bukan malah diperas lagi. Tetapi kalau raja itu sudah mabuk, ya itu bisa terjadi. Maka sebenarnya raja itu dilarang mabuk, ya. Tetapi di sini sedemikian bejatnya moral itu, raja pun sudah menjadi raja yang pemabuk, saudara. Apa yang kita bisa harapkan dari seorang pemimpin yang suka mabuk? Apa yang kita bisa harapkan dari seorang raja yang suka mabuk? Bisa mabuk dengan kekuasaan, bisa mabuk dengan harta, bisa mabuk dengan seks, bisa mabuk dengan minuman, bisa mabuk dengan hal-hal yang lain. Apa yang dapat kita harapkan, saudara? Ya. Ini yang terjadi di sini. Maka nanti Tuhan begitu marah dengan Efraim ini. Ayat 8 ini akan kita dalami, saudara. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibaik. Iya, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Ya, campur. Ini hal yang juga sangat ditentang oleh Tuhan. Tuhan tidak suka kalau bangsa itu campur dengan bangsa yang lain. Ya. Karena kalau bangsa itu campur dengan bangsa lain, apalagi sampai kawin campur, maka dampaknya akan sangat negatif. Menjadi tidak murni lagi. Bangsa itu tidak murni lagi sebagai bangsa pilihan Allah. Karena yang dipilih oleh Allah itu adalah Israel. 12 suku. Kalau mereka campur dengan bangsa yang lain, maka mereka tidak murni lagi sebagai bangsa pilihan. Tetapi yang lebih fatal dari itu adalah ketika mereka campur dengan bangsa lain, maka ideologi mereka dan juga spiritualitas mereka akan bercampur juga. Itu yang terjadi dengan Salomo. Ketika dia mengambil banyak istri itu, akhirnya dikatakan firman Tuhan, Salomo pun jatuh kepada penyembahan dewa-dewa. Mengapa? Karena istri itu ada di rumah sepanjang hari. Mungkin dia juga melakukan ritual-ritual sebagaimana yang dilakukan bangsa lain. Dia adalah penyembah berhala. Maka ketika ada laki-laki Israel bercampur dengan perempuan non-Israel atau bangsa lain, maka perempuan itu juga membawa imannya. Terjadilah percampuran rohani. Terjadilah perzinahan rohani juga. Itu makanya Tuhan wanti-wanti terus, jangan kawin campur, jangan kawin campur. Karena pada akhirnya yang terjadi adalah orang yang kawin campur itu akan meninggalkan Tuhan yang sejati, meninggalkan Yahweh, akhirnya menyembah kepada dewa, menyembah kepada Baal, menyembah kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh bangsa lain. Menjadi tidak murni, menjadi tidak kudus. Saat Allah memanggil Israel menjadi umat perjanjiannya, Allah berulang kali memerintahkan supaya mereka kudus. Mereka berbicara, Allah berbicara kepada Israel, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang kudus. Ya. Apa artinya kudus, saudara? Kudus berarti dipisahkan untuk Allah. Kudus berarti menjadi serupa dengan tabiat Allah. Kudus berarti terpisah dari dosa. Kudus berarti berbeda tingkah laku dan berbeda pemikiran dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita disebut sebagai bangsa yang kudus. Maka Tuhan mau
kita berbeda perangai dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan mau kita berbeda pemikiran dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan mau kita berbeda sikap, berbeda nilai dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya kita dipisahkan, dikuduskan, supaya kita berbeda. Dikatakan oleh Paulus, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah. Artinya, berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang selalu kita terima. Amin, saudara? Ya, kita beribadah semacam ini supaya kita ada perubahan paradigma, ada perubahan mindset, ada perubahan pola pikir yang akan membawa pada perubahan perilaku. Perubahan dari dalam kepada perubahan keluar. Inside out. Itu yang Tuhan mau. Kalau Efraim bercampur dengan bangsa-bangsa, maka hal ini yang terjadi. Tidak murni lagi, sudah bercampur, tidak kudus lagi. Dan dikatakan pada bagian kedua itu, Israel telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Efraim atau Israel telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Ini adalah roti bakar, saudara ya. Coba bayangkan roti bakar. Kalau roti bakar tidak dibalik, maka satu sisi ya itu akan menjadi gosong, ya, sisi yang kena api, sisi yang di atas api itu akan menjadi gosong. Tetapi sisi yang tidak kena api itu belum matang, saudara. Nah, hukum utama dalam seni bakar membakar ini itu harus dibolak-balik terus, saudara. Tentu kita pernah bakar membakar di sini ya, bakar ikan kah, bakar panggang berdua atau apapun itu. Salah satu hukumnya adalah yang terpenting adalah kita harus membolak-balik ya apa yang kita bakar ini. Sehingga apa? Sehingga semua sisi mendapat panas yang merata. Panggang yang baik adalah ketika semua sisi matangnya merata. Kalau saudara pernah lihat babi guling, ya itu memang sekarang ini sudah semakin canggih. Itu di setel itunya ya, ada pakai mesin ya. Jadi diputar terus babi guling ini. Nanti ketika sudah matang, saudara, itu merata sekali matangnya itu ya, merah sekali. Ketika sudah matang, ya itu panggang yang baik. Itu mahal, saudara, karena matangnya itu merata. Enggak satu matang, satu mentah, satu gosong, satu ya tidak matang. Nah, di sini dikatakan Efraim atau Israel telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Roti bundar yang tidak dibalik. Ya, ini merupakan satu kondisi yang sangat buruk. Ya, sangat buruk. Kalau ada panggangan yang satu sisi gosong, satu sisi tidak matang, itu adalah kondisi yang sangat buruk. Dan itu adalah gambaran untuk umat Tuhan, untuk Efraim, untuk Israel. Roti semacam ini adalah roti yang tidak layak untuk dikonsumsi. Siapa yang mau makan arang-arangnya itu? Yang mau makan gosong-gosongnya itu penyakit ya. Juga siapa yang mau yang makan yang mentah itu? Ya, itu kondisi yang sangat buruk. Dimakan saja tidak layak, saudara. Apalagi untuk dijual. Ya, itulah kondisi bangsa Israel. Saya berikan atau saya temukan beberapa pengertian dari
frasa roti bundar yang tidak dibalik. Pertama, artinya inkonsisten. Ya, ini kondisi manusia seperti roti bundar yang tidak dibalik. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Ya. Hati-hati juga kita jangan sampai masuk dalam posisi ini. Manusia kadang-kadang, gitu ya. Hari ini A, besok B. Besok rajin, lusa malas, gitu ya. Minggu ini menyala, minggu depannya sudah redup. Bulan ini masih kencang, bulan depan melempem. Ya kan? Ini penyakit manusia. Tuhan tidak suka karakter semacam ini. Ya, tidak konsisten. Tergantung angin bertiup kemana. Ya. Ini roti bundar yang tidak dibalik. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang komit, yang konsisten. Amin. Ya. Dan orang-orang semacam ini dibutuhkan dan akan dicari orang. Kita bisa pegang dia. Omongannya A, B gitu. Tidak primplan. Ya. Inkonsisten. Yang kedua, roti yang tidak dibalik itu artinya labil. Ya. Secara emosional, Efraim juga tidak terkendali. Mereka labil, emosinya labil. Ya, coba ayat 6, Yuyun. Dan firman Tuhan, batin mereka seperti dapur perapian. Batin mereka menyala-nyala, semalam-malaman muka mereka surut. Iya. Suatu pagi menyala kembali seperti api yang menghilang. Iya, gak stabil emosinya, marahan terus ya. Semalam-malaman muka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api menjilat. Ya. Jadi emosinya tidak stabil. Ya. Labil berarti tidak stabil. Efraim menjadi umat yang tidak matang, tidak dewasa. Ini kondisi bangsa Efraim atau bangsa Israel. Satu kue atau sebuah kue yang terbakar di satu sisi hingga menjadi arang. Di sisi lain dibiarkan dalam kondisi yang sama sekali tidak layak untuk dimakan. Ini saudara, labil, seperti anak-anak yang belum dewasa, ya. Remaja-remaja tanggung, labil saudara. Nah, ini yang terjadi pada Efraim. Kemudian berarti juga munafik. Munafik antara perkataan dengan hatinya itu beda. Ya. Munafik berarti pencitraan. Itu jelas dalam ayat 14. Coba, Yuyun. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya. Iya, ternyata mereka berseru, tetapi seruan mereka tidak keluar dari hatinya. Terus? Tetapi mereka meratapi pembandingan mereka. Mereka menoleh-noleh diri karena gantung dan anggur. Dan mereka berontak terhadap aku. Ini, mereka berseru kepada Tuhan, tetapi di saat yang sama, mereka berontak. Berarti tidak sinkron ya. Antara mulutnya itu dengan perbuatannya. Antara mulutnya dengan hatinya. Kalau berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, harusnya tidak berontak kepada Tuhan, tidak melawan Tuhan. Tetapi yang terjadi seperti itu. Mereka berseru dengan mulutnya, tetapi hatinya beda. Perbuatannya beda dengan perkataan mulutnya itu, dengan seruan mulutnya itu. Ini juga menjadi sebuah warning bagi kita. Jangan sampai kita berseru, berteriak kepada Tuhan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Di tempat lain, ini pun sangat dibenci oleh Tuhan. Dikatakan mereka beribadah dengan perayaan-perayaan yang luar biasa. Mereka begitu luar biasa secara penampakan atau penglihatan atau secara fisik, tetapi Tuhan tahu hati mereka jauh. Ya. Makanya Tuhan katakan, saya membenci perayaan-perayaan mereka. Saya membenci korban-korban mereka.
Jangan sampai saudara, Tuhan itu benci kepada apa yang kita lakukan. Jangan sampai Tuhan benci kepada seruan-seruan kita. Jangan sampai Tuhan benci kepada perayaan-perayaan yang kita lakukan, pada ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Itu karena hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan mau mulut kita satu dengan hati kita. Tuhan mau kita menjadi umat Tuhan yang tidak munafik. Di Perjanjian Baru juga saudara, Yesus sangat menentang orang munafik. Ya. Celakalah engkau orang munafik, itu bolak-balik, terutama kepada orang Farisi, ahli Taurat dan rohaniwan. Ini adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Yang terakhir, roti yang tidak dibalik, yaitu tanpa integritas. Kehidupan yang tanpa integritas, ya tidak komplit. Itu tadi roti yang tidak dibalik itu berarti tidak utuh. Tidak utuh matangnya itu. Tuhan mau kita kudus dan Tuhan mau kita utuh. Dalam bahasa Inggris saudara itu menarik ya. Holy dengan holy. Holy itu kudus, holy itu utuh, penuh. Tuhan mau hidup kita penuh, amin? Iya. Jangan setengah-setengah. Baik dalam ibadah, baik dalam pelayanan, tetapi dalam keluarga juga baik. Karena ada begitu saudara, pelayanan terus, ya. Tetapi di rumah amburadul, tidak melayani orang tuanya, tidak melayani keluarganya, tidak melayani suaminya, tidak melayani istrinya, tidak memperdulikan akan anak-anaknya. Alasannya apa? Pelayanan ke gereja. Ya. Di gereja kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Kita tidak mengajarkan saudara ke gereja terus abaikan di rumah. Banyak sekarang seperti itu, saudara. Alasannya, melayani, alasannya untuk Tuhan. Tetapi karena semua waktunya di gereja, rumahnya berantakan, nikahnya berantakan, ya, anak-anaknya berantakan. Itu artinya tidak holy, tidak utuh. Kalau Ibu Kristianus, saya juga sering dengarkan ya, potongan-potongan khotbahnya. Ibu Kristianus itu katakan pelayanan pertama itu di rumah. Ya. Bagaimana mungkin saya melayani dengan baik di gereja semacam ini, tetapi saya tidak melayani istri saya. Sebaliknya istri saya juga demikian, melayani begitu heboh di sini, tapi tidak melayani saya sebagai suami. Tidak peduli pada anak-anak, tidak peduli kepada orang tua. Itu semua bullshit, omong kosong. Ya. Melayani baik di gedung gereja, melayani baik di altar, tetapi kehidupan yang lain juga adalah pelayanan. Amin, saudara? Iya. Jangan sampai separuh. Ya. Integritas itu berasal dari kata integral. Ya, integral itu artinya utuh, menyeluruh. Roti yang tidak dibalik artinya keberadaannya tidak menyeluruh, kematangannya tidak menyeluruh. Ada yang sangat gosong, tetapi ada yang masih mentah. Kita mau supaya kita sungguh-sungguh sukses di segala bidang. Dalam ibadah oke, dalam pelayanan oke, di rumah oke, di pekerjaan oke, di kuliah oke, di sekolah oke. Amin, saudara? Iya. Jangan sampai, karena pelayanan diabaikan kuliahnya. Kami tidak pernah mengajarkan seperti itu. Pelayanan terus, nilainya berantakan. Kami tidak pernah mengajarkan itu. Justru, kalau di luar sana, itulah yang menjadi kesaksian. Kalau kita menjadi orang-orang yang sukses, nilai kita baik, kita cum laude, ya. Dia benar, ibadahnya benar. Skripsi kita bagus, on time. Berarti benar Yuyun itu ibadahnya. Itu kata orang.
Tetapi kalau tidak, wah, orang akan mencela ibadah kita. Apa sih unit itu ibadah terus. Senin sampai Sabtu, Sabtu sampai Senin lagi. Ibadah terus, tetapi skripsinya nggak beres, gitu ya. Malah cemooh. Nama Tuhan dipermalukan. Ya, ini integritas, saudara. Ini integritas, dan integritas ini pada hari-hari ini semakin langka. Dan selalu saya sampaikan dari depan, sesuatu yang langka akan semakin dicari orang. Maka kalau langka, ya tetap kita kerjakan, kita tekuni, saudara. Tadi saya jumpa dengan seorang hamba Tuhan. Ya, saya katakan orang baik akan bertemu dengan orang baik. Dan saya yakin masih banyak orang baik. Ya, orang baik akan bertemu dengan orang baik, saudara. Kalau kita baik, kalau kita berintegritas, maka suatu kali Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang baik. Amin, saudara? Iya. Maka kita pelihara ini. Kemudian, ini adalah gambaran kedua. Efraim disebut sebagai merpati tolol. Ya, ini juga gambaran yang negatif. Sama tadi dengan roti bundar yang tidak dibalik, itu adalah gambaran yang negatif. Ini pun disebut Efraim telah menjadi merpati tolol. Coba ayat 11, Yuyun. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Iya. Efraim menjadi hilang akal sehat, tidak berakal dalam rencana-rencana mereka, dan mengambil langkah-langkah besar dalam kesesakan. Ya. Mengapa dikatakan Efraim sudah seperti atau menjadi seperti merpati tolol? Ya, sedikit, saudara. Mungkin saudara ingat ada firman Tuhan mengatakan, ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau tulusnya merpati ini, itu sangat baik, saudara. Kita perlu tulus. Tetapi tulus itu dekat dengan tolol. Maka kita harus perlu cerdik juga. Amin. Ya. Jadi Tuhan mau kita tulus, tetapi juga di saat yang sama cerdik. Karena kalau hanya tulus, maka kita akan jatuh pada tolol. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya cerdik, kita akan jatuh menjadi jahat seperti iblis. Ya. Cerdik seperti ular. Maka kalau kita sudah cerdik, perlu juga tulus. Orang cerdik perlu tulus, orang tulus perlu cerdik. Jadi di antara dua hal ini, saudara, kita harus memiliki pemahaman, memiliki hikmat. Jangan sampai ketulusan kita membawa kita kepada kebodohan. Ya. Saya catat di sini, saudara. Menjadi jinak seperti merpati tanpa pernah menyakiti. Ini merpati, ya. Merpati itu jinak, ya, lumayan jinak. Tidak pernah menyakiti, tidak pernah mencelakakan atau melukai orang lain. Itu adalah sifat yang terpuji. Namun menjadi tolol seperti merpati, tidak berakal, tidak tahu cara melindungi dan menyelamatkan diri, adalah hal yang memalukan. Itu yang saya sebutkan tadi, seperti yang dikatakan firman Tuhan, sudah menjadi tolol. Tulusnya itu sangat baik, ya. Dia jinak. Iya, saudara, saya perhatikan, ya. Orang yang sungguh-sungguh itu, ya, sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, beberapa yang saya kenal hamba-hamba Tuhan itu di sini, saudara. Dia itu apa ya? Sepertinya jinak gitu, ya. Sepertinya jinak, tetapi bukan tolol. Maka saya lihat, perhatikan itu, hamba-hamba Tuhan itu seperti
opa kami di Surabaya, Opa Paulus namanya. Bahkan, aduh, luar biasa ya. Tulus sekali. Dia bisa dekat dengan siapa saja. Dan orang pasti mengenal dia. Ya. Tetapi bukan bodoh. Kan seringkali kalau orang begitu ya, orang tulus itu dia nggak bodoh ya. Ya, jangan sampai seperti itu saudara. Itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kita tulus dan harus cerdik. Seringkali hanya separuh itu saudara. Ada cuma cerdik. Ya, itulah yang dekat-dekat dengan iblis itu, dengan ular kan. Cuma cerdik. Pokoknya di otaknya itu bagaimana untuk mengelola, bagaimana untuk menipu. Itu cerdik sekali, cerdik. Tulusnya hilang. Ya, lama-lama akan ketahuan. Tetapi ada juga yang tulus saja, pokoknya tulus saja, tulus. Nggak ada cerdiknya. Ini pun akan jatuh juga, saudara. Jatuh menjadi seperti merpati tolol ini, saudara. Ketika saya baca ini, kenapa disebut merpati tolol? Ya, itu yang akan kita pelajari sedikit lagi. Kita ambil waktu. Pertama, mereka tidak berseru kepada Allah. Efraim berada dalam masalah, tetapi mereka tidak berseru kepada Allah. Hakim mereka telah habis dan semua raja mereka telah tewas, tetapi mereka tidak berseru kepada Allah. Di tengah kesesakan mereka, mereka tidak datang kepada Allah. Mereka tidak berseru kepada Allah. Kita tidak perlu baca lagi untuk menyingkat. Itu di ayat 7, saudara. Jadi orang yang ada dalam masalah, tetapi tidak datang kepada Tuhan, tidak berseru kepada Tuhan, itu tolol. Amin. Amin. Orang yang berada dalam masalah tetapi tidak datang kepada Tuhan, itu tolol. Kalau kita dalam masalah, kita harusnya berseru kepada Allah. Berteriak kepada Allah. Ya. Tuhan, selamatkan aku. Tuhan, tolong aku. Tolong Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Efraim seperti merpati tolol. Sudah dalam masalah, sudah terdesak, sudah terpuruk, tetapi datang berseru kepada Allah. Yang kedua, Efraim tidak sadar akan kelemahan. Orang-orang luar sudah memakan habis. Ya. Kekuatannya sudah habis, tetapi dia tidak tahu. Kalau ini coba kita baca ini ya, supaya lebih jelas. Saya mengambil setiap poin itu dari ayat-ayat yang kita baca, saudara. Ayat 9. Yuyun. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi dia sendiri tidak mengetahui. Iya, orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi si Efraim ini tidak tahu. Iya, tidak sadar. Terus? Juga ia sudah banyak berubah, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Iya, saudara. Kekuatannya sudah habis, dia tidak sadar. Ini saudara manusia, seringkali manusia itu seperti itu. Kekuatannya sudah habis, dia nggak sadar. Sudah tidak punya apa-apa, dia tidak sadar. Ya. Dikatakan sudah banyak uban, tetapi tidak sadar. Padahal uban itu merupakan tanda penuaan. Ya, uban itu adalah tanda penuaan pada diri seseorang. Memang sih ada uban-uban yang itu ya. Ada juga beberapa orang yang beruban walaupun masih muda. Dulu di kampung kami juga ada seperti itu. Tetapi secara umum, uban itu adalah tanda penuaan. Karena masih kecil kita belum beruban, tetapi ketika usia kita menjadi semakin tua, mulai uban itu muncul. Itu adalah tanda penuaan. Tetapi si Efraim tidak sadar, saudara. Makanya dia disebut tolol. Kita harus sadar ketika kita sudah berada dalam kelemahan kita. Kita harus sadar ketika berada dalam tanda-tanda kelemahan. Ya. Karena kalau tidak sadar, ya, itu bahaya. Ketika anak bungsu yang meninggalkan ayahnya telah mengalami semua keterpurukan, semua hartanya sudah habis. Ya, dia ada di sebuah tempat, sebuah kondisi di mana dia sudah tidak bisa makan. Dia jaga babi,
Kemudian makanan babi itu pun tidak bisa dia makan. Bayangkan dia mau makan makanan babi pun itu tidak bisa. Artinya terpuruk seterpuruk-puruknya. Tetapi yang positif, dia masih ada kesadaran, saudara. Dia sadar keadaannya, sehingga itulah yang membuat dia kembali kepada bapaknya. Tetapi kalau dalam kondisi semacam itu, sudah tersesat, sudah tertekan, sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah habis semua, tetapi tidak sadar-sadar lagi. Nah, ini susah ini tertolong, saudara. Itu akan menuju kepada kebinasaannya. Ini yang sebut tolol. Yang ketiga, tidak berbalik kepada Tuhan. Ya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia. Kendati semuanya ini. Inilah manusia, saudara. Seringkali kecongkakan itu menjadi bumerang bagi manusia. Karena congkaknya, karena tinggi hatinya. Ya, akhirnya dia tidak mau berbalik kepada Tuhan. Ini tolol, saudara. Jangan sampai kecongkakan kita menghalang kita untuk berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai keangkuhan kita menghalang kita untuk mencari Tuhan. Dikatakan di sini, ya. Namun mereka tidak berbalik kepada kecongkakan Israel telah menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Allah kendati semuanya ini. Ini kecongkakan. Jadi kalau ada orang yang sudah bermasalah, sudah banyak ya problem dalam hidupnya, tidak berbalik kepada Tuhan, ini juga adalah kecongkakan. Dan kecongkakan itu adalah kecongkakan yang bodoh. Kalau seseorang congkak atau angkuh karena masih ada yang diangkuhkan, yang disombongkan, itu masih mendingan. Ya. Congkak karena masih cantik, oke lah. Congkak karena masih kuat, oke lah. Congkak karena masih kaya, oke lah. Tapi karena kalau orang congkak tetapi sudah tidak punya apa-apa lagi, nah ini kecongkakan yang bodoh. Tetapi ternyata manusia juga bisa berada dalam kondisi itu. Ini adalah salah satu alasan mengapa orang tidak berbalik kepada Tuhan. Congkak, tinggi hati, ya. Dan Tuhan katakan itu seperti merpati tolong. Yang keempat, ini lagi, saudara, minta tolong kepada musuh. Ya, minta tolong kepada musuh. Coba sekali lagi, Yuyun, ayat 11 tadi. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Iya, ini saudara ya, betapa tololnya. Masa minta tolong kepada musuh? Ketika sedang ketakutan, merpati tidak berani tinggal dalam kandang, di mana ia aman dan berada dalam perlindungan pemiliknya. Ia justru mengepak-ngepakkan sayapnya, terbang berputar-putar, panik ya. Ini merpati tolol, saudara ya. Ketika dia ketakutan, katanya dia malah keluar dari sarangnya, dia malah keluyuran, ya, mencari perlindungan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga justru ketika dia berada dalam kepanikan semacam itu, maka dia berada dalam bahaya. Nah, hati-hati juga, saudara ya. Orang tahu loh kita itu panik, terutama ya kita misalkan yang ada di sebuah tempat yang baru, ya. Makanya seringkali orang yang baru itu, orang-orang baru, orang perantau misalkan baru ke sebuah tempat, contohnya kita dari sini pergi ke Jawa, kemudian di sana kita panik, itu orang akan tahu, terutama penjahat, saudara. Makanya hati-hati, saudara ya, menunjukkan sikap kita, ya. Nah, ini nanti akan menjadi incaran. Orang bisa tahu kita lagi panik, lagi ketakutan, orang tahu dari apa kita, ya, sikap kita. Justru itu menjadi mangsa dari penjahat-penjahat, dari preman-preman, saudara.
Maka saudara yang terutama yang merantau-merantau, yang akan merantau, hati-hati. Jangan panik. Amin ya. Itu menjadi mangsa nanti. Yang mau ke luar kota, Yemima, Esther, ya. Kalau misalkan tiba di stasiun atau terminal, jangan panik, santai aja. Ya. Belajar santai. Apa ini? Apa ini? Kan nampak itu ya. Karena kami juga pengalaman, saudara. Waktu kami dulu masih SMA lah, saya masih SMA, Abang Hendy itu masih SMP kalau nggak salah ya. Ya. Kami ke Batam, kemudian setelah dari Batam pulang ke kampung, tentu kami pulang berdua aja, nggak ada orang tua, nggak ada keluarga yang mendampingi. Ya bayangkan anak-anak kecil ya, belum tahu rantau, belum tahu terminal. Orang melihat kami mungkin panik gitu ya. Sehingga kami dimangsa oleh preman-preman di Dumai, saudara. Habislah kami ya, duit kami dihabisin ya. Itu saudara. Itu seperti merpati tolol, panik. Keluar dari sarangnya yang aman, malah memperhadapkan dirinya pada bahaya. Itu juga yang terjadi pada Efraim. Di tengah kesesakan, mereka tidak mencari Allah, sudah kita bahas tadi. Malah mereka memanggil kepada Mesir. Mesir itu kan musuh Israel. Mesir itu kan penjajah bangsa Israel. Dan Tuhan sudah menebus mereka, sudah membebaskan mereka dari Mesir. Tetapi justru Efraim ini kembali lagi ke Mesir meminta pertolongan. Termasuk juga Asyur, saudara. Itu adalah musuh mereka. Mereka pun meminta bantuan kepada Asyur. Ini pun adalah kebodohan. Peribahasa katakan keluar dari sarang macan, masuk ke sarang singa. Ya. Sama aja, membahayakan. Ya. Ini yang terjadi pada Israel, pada Efraim. Mencari pertolongan ke tempat yang salah. Sungguh, saya catat di sini, saudara, sungguh tolol dan bodoh apabila orang-orang yang memiliki Allah di sorga, tetapi mengharapkan perlindungan dan kelegaan dari manusia. Amin, saudara. Sungguh tolol orang yang mengharapkan perlindungan dari manusia, padahal kita memiliki Allah yang menciptakan segalanya. Ya. Pertolongan manusia seringkali mengecewakan kita. Apalagi di sini mereka mencari pertolongan, berteriak kepada musuh. Wah, berteriak kepada musuh, maka dimakan habis. Ya. Dimakan secara empuk luar biasa. Itu dikatakan, makanya mereka dikatakan tidak berakal. Ya, merpati tolol yang tidak punya akal. Yang kelima, melarikan diri dari Allah. Melarikan diri dari Allah. Lari dari Allah. Bukan lari kepada Allah. Seharusnya mereka lari kepada Allah. Tetapi mereka ini melarikan diri dari Allah. Ya. Ayat 13, saya bacakan biar cepat. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Di sini ku adalah Allah. Melarikan diri daripada Allah. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Tuhan itu mau menebus, dan Tuhan itu mau memperbaiki, tetapi Efraim memberontak. Seharusnya kita lari kepada Allah, bukan lari dari Allah. Lari dari Allah itu adalah kebodohan. Yang terakhir, sebaliknya, ini berbalik kepada Baal. Ya, saudara. Berbalik kepada Baal. 16. Coba ini ayat terakhir. Yuyun. Mereka berbalik kepada Baal, mereka adalah seperti busur tipu. Iya. Terus? Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar.
Iya. Itulah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di padang Sion. Iya, saudara. Terbalik semua, saudara, yang mereka lakukan. Iya. Mencari pertolongan dari musuh, lari dari Allah, berbalik kepada Baal, semua bolak-balik, saudara. Semua terbalik. Itulah orang berdosa. Iya. Maka Allah menjaring mereka, saudara bisa baca nanti, menjaring mereka, menghajar mereka. Di ayat 12, ya. Aku membentangkan jaringku ke atas mereka, aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara, aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Ini adalah hukuman dari Allah. Ayat 15, sekalipun aku melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Bayangkan saudara, manusia, umat Allah, merancang kejahatan terhadap Allah. Kita belajar banyak dari Efraim ini. Iya. Kita banyak belajar pada malam hari ini. Ketika orang tidak mau bertobat, maka semua tindakan-tindakannya itu akan kontraproduktif. Semua keputusannya itu akan menjatuhkan dia. Maka kita akhiri dengan satu kalimat lagi, saudara. Ya, berdosa itu wajar, tetapi tetap berdosa, tidak mau bertobat, itu yang tidak wajar, itu yang kurang ajar. Sebenarnya Tuhan memberikan jalan yang cepat, jalan keluar, datang kepada Allah, lari kepada Allah, bukan berbalik kepada Baal. Ya, mudah sekali untuk kembali dan Tuhan terima. Tetapi kalau orang tetap dalam dosanya, ini yang akan terjadi, saudara. Coba kita baca sebagai sebuah peringatan bagi kita untuk mengakhiri kehidupan kita. Kita baca bersama-sama satu kalimat ini. 1, 2, 3. Orang berdosa yang tidak bertobat akan menjadi tolol, sehingga setiap keputusannya pun tidak akan menolongnya, melainkan menghancurkannya. Keputusan-keputusan orang berdosa yang tidak bertobat akan semakin menghancurkan, saudara. Ini yang saya simpulkan dari semua pembahasan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau menjadi roti bundar yang tidak dibalik, yang tidak layak dikonsumsi. Kami juga tidak mau menjadi merpati tolol